Warga Taniling TV, bersama saya AB Aris Bringos. Saat ini saya berada di Kabupaten Bandung, di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, atau seringnya di sini disebut apa? Maribaya ya? Iya, Maribaya, tempat wisata. Tempat wisata Maribaya. Nah, saat ini saya bersama Kang Wawan Anom. Beliau ini adalah pembudidaya lebah madu. Kita akan banyak bincang-bincang mengenai budidaya lebah madu ini dengan Kang Wawan Anom. Saya panggil Kang Anom itu aja ya, Kang ya? Iya. Oke. Kang Anom, ya. Ini sejak kapan Kang Anom ini memulai usaha bisnis ini? Kalau saya dari usia 12 tahun, Pak. Dari kecil, karena saya asli orang sini. Nah, ternak lebah ini saya dari sejak kecil nyampe sekarang, berarti kita udah mencapai 40 tahun lah ternak lebah madu di sini. Nah, jenis lebah madu ini namanya Apis cerana. Apis cerana ini radiusnya 1 km usahanya. Maksudnya radius itu bagaimana? Radius usahanya, jarak tempuh usahanya. Dia ini lebah ini usahanya 1 kilo. Oh, dia mencari makannya itu 1 kilo dari rumahnya ini? Ya. Nah, ke sana 1 kilo, sini 1 kilo sama. Jadi radius 1 kilo gitu. Oh, ya. Jadi kalau mau misalnya pengembangan radius 1 kilo di sana dibikin lagi gini gitu ya? Ya. Oke. Kang, ini turun-temurun atau gimana kok dari usia 12? Kalau saya awalnya tuh punyanya dari rumah. Nah, dari rumah kita kembang biakan ya secara banyak, Pak. Karena apa? Kita itu waktu dulu jual madu itu hanya 1.500 per botol ABC. Ya, kalau sekarang udah mencapai 2,5 atau 300 botolnya. 2,5 atau 300? Ya. Dijamin asli? Dijamin asli. Karena kita pelanggan udah banyak, Pak. Udah ribuan lah pelanggan kita. Oh gitu ya? Iya. Oke. Ini Kang, mulai dari ambil bibit di hutan ya sampai panen itu prosesnya bagaimana itu? Nah, kita misalkan udah ada bibitnya di hutan, kalau bibit kan belum ada sarangnya. Ya, belum ada sarangnya, nanti saya lihatkan ya. Nah, itu prosesnya mencapai 4 bulan sampai 5 bulan baru kita kepanen. Lama juga ya? Lama, ya, karena dia itu masih kosong, nggak ada sarangnya. Sedangkan dari bikin sarang aja 16 hari per sarangnya. Nah, misalkan 16 hari baru bikin sarang. Ya. Nah, 16 hari kemudian bikinlah polen atau buat anak lebahnya. Nah, sesudah anak lebah 16 hari kemudian bikinlah madu. Nah, itu jadi 16 berarti 64 hari baru bisa kepanen, Pak. Ini kan banyak kan rumahnya kan, ya. Di rumah-rumah lebah. Itu tadi waktu ngambil bibit, itu satu bibit itu untuk satu rumah atau gimana? Kalau kita misalkan ke hutan, kita misalkan pasang ini 10 rumah atau 20 rumah. Enggak satu gitu kan. Ya. Nah, misalkan yang udah dimasukin misalkan 10 rumah atau 5 rumah baru kita bawa ke sini. Satu bibit satu rumah di sini berarti. Nah, gitu. Soalnya kan satu ratu satu rumah. Enggak bisa misalkan ratu ini sama ratu ini bersatu, nggak bisa. Jadi beda ratu, beda koloninya gitu. Oke. Warga Taniling TV ini sangat menarik obrolan dengan Kang Anom ini. Jadi liku-liku untuk beternak lebah itu nggak mudah ternyata, harus mencari dulu di hutan. Waktunya lama. Jadi hati-hati. Jangan sampai ketipu barang palsu ya Kang ya? Iya, betul. Ketipu barang palsu, dan kalau dapat barang asli ya jangan terlalu murah nawarnya ya. Karena susah ini peternaknya. Iya, susah. Oke, Kang. Kalau misalnya lebah itu panen paling bagus, itu waktu musim kemarau atau musim hujan gini?
Kalau lebah tetap bagusnya di musim bunga. Walaupun kita banyak hujan, nggak ada bunga, ya tetap ke lebahnya dampaknya lain, gitu kan. Kalau lebah mah tetap aja bunga yang di nomor satukannya. Walaupun mau kemarau, yang penting musim bunga tetap bagus. Oh iya. Terus ini ada hamanya nggak, Kang? Kalau masalah hama, ini paling juga hanya semut dan kecoa aja. Tapi nggak begitu fatal mengganggu lebahnya. Oke, warga Tanling TV, sekarang kita akan melihat-lihat apa yang ada di dalam rumah-rumah lebah ini bersama Kang Anom. Ya, boleh. Oke, Kang ya? Boleh, boleh. Oke, sip. Ikuti saya terus. Sekarang saya sudah berada di depan setup lebah. Dan ini lumayan banyak lebahnya. Kang, ini aman, Kang? Aman, dijamin aman. Relax aja, relax. Caranya harus relax. Tapi kalau nyengat sakit juga ya? Yo, kalau nyengat ya sakit lah. Tapi nggak apa-apa. Oke, semoga aman. Ya, Kang. Nih. Kita lihat dulu ya sini. Nah, kalau sekarang ini bunga belum stabil. Kalau udah stabil itu di bulan habis lebaran baru stabil, baru kita panen besar lagi. Karena kalau banyak hujan, ya bunga gugur semua. Syaratnya kalau mau memulai usaha budidaya lebah madu ini, syarat yang harus dipenuhi apa, Kang? Syarat utama kita harus punya, misalkan di kampung mana hutannya harus lebat. Karena apa? Buat penyetabilan makanan lebah ini. Kalau misalkan kita disimpannya di kota, apa di dekat-dekat mau nggak mungkin bisa, gitu. Nggak mungkin bisa. Tetap harus di perkampungan. Perkampungan ya? Ya, yang ada hutannya yang lebat. Pernah nggak lebahnya ini lari pergi nggak kembali gitu, pernah nggak, Kang? Makanya ini kalau lebah, tetap kata saya juga tadi, kalau jadi 200 pasti lari ke hutan dulu. Nah, tapi kita udah simpan stup yang kosong. Lebah nggak akan kemana, pasti masuk ke stup-stup yang kosong. Tuh, makanya udah 1 bulan kita baru ambil lagi, bawa lagi ke sini. Udah ada sarangnya gitu. Oke, sip. Oh, 1 stup bisa 5 kilo, 5 Iya, kilo madu. 5 kilo madu. Kalau misalkan di botol itu ya 4 botol, 5 botol juga sama sih. Oh, Dalam iya, 1 iya. stup ini misalkan penghasilannya 1 kilo, enggak, ini 4 kilo, minim-minimnya 3 kilo. Minim-minimnya Setelah 2 bulan itu ya? 2 bulan ya. Pernah nggak misalnya gagal, nggak ada madunya, nggak pernah ya? Oh, belum pernah. Tetap kita misalkan di panen 2 bulan, 3 bulan itu mencapai 4 kilo, 5 kilo dalam 1 stupnya. Dalam 1 stup? Iya. Ini stupnya bikin sendiri atau gimana, Kang? Kalau stup bikin sendiri. Bikin sendiri ya? Iya, iya. Jual gitu nggak ada? Kalau jual, kita yang jual, Pak. Misalkan ada peternak yang lain yang awal Kepengen, kepengen, kita bikinin stupnya. Nah, berapa harga 1 stup? Biar warga Tanling TV tahu. 1 stup ini 250. 250. Ya, kita ukurannya mau 35 ke 45, apa 25 ke 30, gimana permintaannya. Kang, ini bagi warga Tanling TV yang ingin mencoba budidaya lebah madu, itu kan susah nyari, mungkin nyarinya di hutan. Nah, ini Kang Wawan jual nggak stupnya, stup ya? Ya, ya. Jual stupnya yang ada lebahnya itu mungkin nggak sih? Kalau kita, Pak, madu plus stupnya kita jual.
Oh, memang dijual ya? Memang dijual. Misalkan ada peminat itu yang udah beli ke saya dari Batam misalnya. Nah, dari Batam itu beli ke saya itu sekitar 200 stuk. 200 stuk? 200 stuk. Saya jual. Cuma ya beda harganya. Ada yang bibit itu 500.000 dengan koloninya 3.000 koloni. 3.000 koloni. Jadi dalam Ya, satu stup itu ada 3.000 lebah ya. 3.000 lebah. 500.000. 500.000. Oke. Yang kedua kita jual 9.000 koloni itu 1 juta. 1.900.000 koloni. Ya. Ada yang mencapai 1,5 juta itu koloninya di 12.000 koloni. Jadi beda-beda harga. Jadi pengennya yang mana tergantung sama peminatnya. Cuma kita udah udah ngalami mencapai ke Timur Tengah, masalah madunya itu udah nyampe karena langgan-langgan kita ini banyak dari Timur Tengah. Terus selain Timur Tengah mana lagi, Kang? Ya Timur Tengah misalkan yang dekatnya Singapura, Batam itu kan udah saya nyampe. Indonesia udah dikeliling. Yang dekatnya Singapura. Iya. Berarti sudah ekspor ini ya. Iya. Kang, sekarang kan itu ngirim sama stupnya kan, sama rumahnya. Itu tawonnya gimana? Apa nggak mati itu nanti? Nah, kalau tawonnya, misalkan 1 stup, kita beli bahannya yang kulambu. Kulambu itu kan kayak ada uap-uapnya, jadi ada bolong-bolongnya. Nah, jadi 1 stup pasang kulambu, 1 stup pasang kulambu, jadi nggak mati. Karena apa? Dia belinya di atas 1 juta. Kalau di atas 1 juta itu stok madunya ada 1 kilo. Untuk makan selama perjalanan ya? Makan selama perjalanan. Kayak ke Batam, misalkan ke lautnya 4 hari 5 hari itu kuat. Terus untuk pemasaran madu yang sudah jadi, selain itu dijual di sini, pelanggan dari mana aja yang datang? Pelanggan hampir seluruh Indonesia, bahkan luar Indonesia juga banyak, Pak. Karena kita ini satu posisi ternak lebah, kedua saya sebagai guide di Maribaya, guide Timur Tengah maupun guide Inggris. Saya itu jadi bisa bahasa Arab dong nih? Bisa. Keren. Alhamdulillah. Keren. Oh, jadi banyak pelanggan dari Timur Tengah juga yang datang ke sini. Terus ini pandemi kayak gini nih, ngaruh nggak? Kalau masalah pandemi ini otomatis ngaruh. Karena apa? Orang Timur Tengah nggak ada, orang Belanda nggak ada. Nah, makanya pengaruh juga sih ke pelanggan-pelanggan jauh. Paling juga melaluinya online kayak gitu. Oke, jualan online juga ini? Enggak, maksudnya bukan online. Kita sistem paket. Oh, sistem paket. Oke. Jadi warga Teleng TV, bagi yang ingin beternak atau berbudidaya lebah madu, itu bisa menghubungi Kang Wawan Anom. Nanti nomor HP-nya ada di deskripsi ya. Di deskripsi Taniling TV. Bisa Kang ya? Bisa langsung menghubungi ya. Bisa. Dan bisa konsultasi terus ya bagaimana cara budidaya yang benar gitu ya. Insya Allah. Oke, keren banget. Kang Wawan, ini ngomong-ngomong, Kang Wawan ini punya berapa stup nih? Kita mencapai 100 lebih stup. Makanya kita misalkan rata-rata di 2 bulan 2 kintal dapat. 100 stup itu rata-rata produksinya 2 kintal ya? Iya, minimnya itu. Minimnya 2 kintal. Ada berapa peternak sih di sini? Kalau di sini ada 5 peternak. Ya. Cuma kita ya paling banyak ya. Paling banyak. Ya. Dari 5 itu ketuanya Kang Wawan. Ya. Pastinya. Pasti. Oke. 100 stup bisa menghasilkan 2 kintal madu.
Luar biasa. Paling minimnya itu. Paling minim ya? Paling minim. Pernah mencapai maksimal berapa? Maksimal 3 kintal lebih. 3 kintal lebih. 3 kintal lebih itu udah jadi yang kayak gini apa masih ada Masih ada sarangnya. Masih ada sarangnya. Warga Taniling TV, demikian bincang-bincang singkat saya AB Aris Brengos dengan Kang Wawan Anom, peternak budidaya lebah madu di daerah tempat wisata Maribaya ini. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Taniling TV. Terima kasih Kang Anom, Sama-sama. berbagi ilmunya supaya Kang Anom saya doakan lebih makin banyak pelanggannya. Amin. Amin. Dan warga Taniling TV teredukasi mengenai budidaya madu ini dan cara memilih madu yang tepat. Terima kasih. Salam Taniling TV. Bisnis agri tidak pernah mati.